Ya, kita lanjutkan diskusi kita soal vaksinasi gotong royong. Saya ke Pak Soleh. Pak Soleh, bagaimana Bio Farma bisa memastikan bahwa data permintaan dan kesediaan vaksin itu tidak salah gitu. Jadi semua pas. Oke. Jadi seluruh data pengadaan ataupun peminatan dan juga sasaran vaksinasi itu berpusat di sistem satu data yang dikelola oleh KPCPEN dan Kemenkes ya. Jadi apapun sistemnya nyambung ke sana. Dan data yang tersentralisasi ini sangat membantu kita ya. Sangat membantu kita ketika kita menentukan sasaran seperti by name, by address-nya, by NIK-nya itu semuanya. Itu mekanismenya atau gimana mekanismenya yang lebih jelas? Ya, itu menjadi pusat ya. Kemudian kita tarik ke belakang kan. Oh, ketika sasarannya seperti ini, kemudian supply-nya seperti ini, ya kita seimbangkan di sana. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, kami berkolaborasi dengan Kadin mulai menggunakan sistem digital yang lebih rapi lah. End-to-end-nya itu kita rapihkan sehingga dari mulai peminatan, kemudian yang sudah menandatangani GTC, yang sudah menandatangani PKS, yang sudah mendapatkan kiriman vaksin, kemudian yang belum dan seterusnya itu tersentralisasi dan saya pikir lumayan rapih ya. Sehingga kita bisa menjamin bahwa tidak ada duplikasi, tidak ada kesalahan dan seterusnya. Oke, berarti Bio Farma itu menjamin mekanisme, tahapan dan juga akses yang memang pas gitu ya? Ya, tentu dengan kolaborasi ya, dengan kolaborasi dengan Kadin, dengan Kemenkes, dengan KPCPEN dan seterusnya. Oke, baik. Saya ke Bu Sinta. Bu Sinta tadi kan sudah melihat ya ada beberapa tanggapan dari pelaku usaha misalnya retail, kemudian juga dari kelompok buruh juga ada kekhawatiran misalnya harga vaksin kalau kemahalan nanti gaji kita bisa dipotong misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana dari Kadin berkolaborasi, berkoordinasi dengan semua perusahaan-perusahaan bahwa menjamin tidak akan ada pengenaan biaya atau mungkin memberatkan perusahaan? Ya, jadi kami memang dalam sosialisasi di awal sudah mengingatkan dan kami akan monitor terus gitu, dan kami juga akan menerima masukan kalau memang ada perusahaan yang melanggar, karena memang sudah jelas dari awal aturan mainnya bahwa ini tidak bisa dibebankan kepada pekerja gitu. Jadi ini udah sangat-sangat jelas. Sehingga kami yakin sih perusahaan akan mengikuti ya, terutama ini kan semua perusahaan-perusahaan yang memang punya kredibilitas juga gitu loh. Mereka nggak mungkin sembarangan akan kemudian menaikkan kepada karyawan. Oke, baik. Lantas apa sih konsep gotong royong yang dimaksud, Bu? Apakah nanti juga ada misalnya dari perusahaan A menolong perusahaan B? Karena kan tadi disebutkan ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup gitu. Ya, jadi sebenarnya gotong royong itu sebenarnya adalah satu konsep vaksinasi gotong royong adalah keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan. Sebenarnya awalnya kan seperti tadi disampaikan, tugas daripada pemerintah adalah memberikan warganya vaksinasi gitu. Tapi ini kami bergotong royong, mengedepankan gotong royong adalah mau membantu pemerintah juga bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Karena ini hanya bisa dilaksanakan kalau kita bersama-sama mau jalankan sebuah program yang mengedepankan suatu visi yang sama gitu. Jadi ini yang kami maksudkan. Jadi kami juga membantu mendukung pemerintah bahwa pemerintah mau mencapai herd immunity 70% dari populasi. Kemudian tadi Dr. Nadia mengatakan harus akselerasi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana pelaku usaha bisa berperan? Jadi ini adalah suatu konsep kerjasama yang dimaksudkan bahwa kita mau turut meringankan beban pemerintah juga gitu dengan bergotong royong. Oke, berarti konsep gotong royongnya ini antara pengusaha dengan pemerintah, bukan pengusaha dengan pengusaha gitu ya? Ya, tentu saja pengusaha dan pengusaha sama-sama ya, kita juga saling sharing gitu ya, tapi ya masing-masing kan memiliki satu kemampuan yang berbeda-beda gitu. Oke, baik. Bu Nadia, lantas kalau kita lihat ini, kita memang sangat rajin gitu ya melakukan vaksinasi COVID-19. Tapi kemarin kita lihat ada kerumunan di tempat wisata. Kemudian arus mudik pun sekarang kita antisipasi soal arus balik, apalagi urbanisasi musiman di musim lebaran gitu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini? Bagaimana kita juga memastikan bahwa upaya vaksinasi yang kita lakukan jangan sampai gatot gitu, gagal total?
Ya, tentunya upaya untuk menekan laju penularan ini kan kita terus-menerus ya kita lakukan. Artinya walaupun pelarangan mudik itu sudah selesai, kita akan memasuki fase untuk pengetatan ya. Sehingga tentunya pemeriksaan secara acak untuk para pelaku perjalanan ini tentu kita lakukan ya. Kemudian juga kita tahu adanya kebijakan untuk melakukan micro lockdown pada level RT RW, di mana ada sebagian RT RW meminta syarat pendatang ataupun yang baru pulang dari mudik itu harus melakukan pemeriksaan laboratorium, apakah itu PCR ataupun rapid antigen. Bahkan juga ada beberapa RT RW itu yang memasang stiker ya di rumah orang yang pulang mudik ya, sehingga bisa dilakukan betul-betul isolasi 5 hari di rumahnya masing-masing sebelum bersosialisasi kepada masyarakat lainnya. Jadi ini upaya-upaya. Jadi memang harus seiring karena kita tahu bahwa kita juga berpacu dengan waktu untuk bisa segera meningkatkan jumlah sasaran agar makin cepat makin banyak yang mendapatkan vaksinasi. Di sisi lain juga upaya kita untuk memperkuat protokol kesehatan serta juga meningkatkan pelaksanaan testing, tracing dan penemuan kasus secara dini sehingga tidak menjadi beban fasilitas pelayanan kesehatan dengan kasus yang berat atau kasus yang merupakan intensif. Ini merupakan yang harus kita seiring kita jalankan, dan tentunya dengan adanya vaksinasi gotong royong ini kan membantu ya upaya dan tentunya kekuatan untuk kita melaksanakan intervensi kedua hal ini. Oke, lantas untuk update vaksinasi jalur reguler itu gimana, Bu? Terakhir. Ya, tentu kita lakukan melalui pelaksanaan vaksinasi, sentra-sentra vaksinasi yang ada ya, dan tentunya dengan tadi kami sampaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada, dengan kemarin kita sudah mampu meningkatkan vaksinasi yang sudah sampai dengan angka 500.000 dosis per hari. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran dan kemampuan kita untuk kemudian semakin meningkatkan ya. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Soleh. Lantas bagaimana soal pasokannya kita? Sekali lagi akan kami konfirmasi berkali-kali nih Pak Soleh. Untuk yang vaksin gotong royong ya, itu untuk keduanya, reguler dan juga gotong royong. Gimana nih? Untuk yang reguler itu saya pikir sampai akhir bulan Juni kita sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Mungkin ada di kisaran 40-an juta supply. Sehingga kalau misalkan Kementerian Kesehatan bisa mengejar sekitar 1 juta per hari pun saya pikir suplainya masih cukup ya. Itu untuk yang vaksin program pemerintah. Sedangkan yang untuk vaksin program gotong royong, seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah confirm kita punya kontraknya itu 7,5 juta. Tetapi memang untuk yang pengiriman berikutnya itu belum confirm tanggal dan jumlahnya. Yang informasi yang kami terima dari Sinopharm itu awal Juni, dan semoga jumlahnya signifikan ya, sehingga kita bisa melakukan percepatan vaksinasi untuk yang gotong royong. Ya, kita semua memang tengah menanti soal percepatan vaksinasi supaya kita bisa lepas dari pandemi, setidaknya supaya tidak terlalu khawatir seperti yang dikatakan oleh pelaku usaha, saudara, bahwa vaksinasi bisa menggairahkan kembali dunia usaha seperti yang disebutkan oleh pihak Unilever Indonesia. Untuk vaksinasi gotong royong untuk Unilever Indonesia sendiri, kita memulai dengan kurang lebih sekitar 320 karyawan dari 5 factory di Jababeka ini. Tahap pertama ini kita alhamdulillah bisa mendapatkan vaksin untuk 3.000 karyawan. Tapi untuk tahap-tahap berikutnya kita akan komplitkan sebesar 10.000, termasuk karyawan dan keluarga. Jadi itu yang kita akan lakukan dengan vaksin gotong royong ini. Saya juga harapkan ini bisa mendukung kesuksesan dari pemerintah untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya. Saudara, kami masih akan segera kembali dengan catatan redaksional. Apakah vaksin gotong royong mampu memberi gairah ke pasar saham? Apa saja catatan yang perlu diketahui? Kami akan segera kembali.